Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal menggunakan Google Formulir pada Google Drive. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita buka Google, kemudian kita klik Drive. Pastikan akun yang kita gunakan atau akun yang kita pakai untuk menyimpan soal adalah akun yang benar. Langkah berikutnya adalah klik tombol baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Setelah kita masuk pada menu Google Formulir, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengaturan atau setelan. Kita klik setelan. Kemudian dikarenakan soal kita adalah pilihan ganda, jadi soal ini seperti kuis, maka kita aktifkan tombol atau menu jadikan ini sebagai kuis dengan cara menggeser tombol di sebelah kanan menjadi berwarna biru. Itu artinya sudah aktif. Kemudian kita lihat menu di bawahnya, pernyataan tak terjawab, maka akan tampak berarti memang betul harus aktif. Kemudian jawaban yang benar kita nonaktifkan agar siswa tidak tahu jawaban mana yang betul. Kemudian nilai poin kita aktifkan. Dikarenakan kita akan membuat soal sejumlah 25 soal, maka untuk setiap soalnya kita buat memiliki 4 poin. Jadi di sini bisa kita rubah ya, tapi nanti kita pilih di sini diisi 4 poin. Kemudian kalau sudah selesai, kita kembali ke menu pertanyaan. Pada menu pertanyaan ini, inilah nanti yang akan tampak pada layar HP anak-anak ya. Jadi yang tampak di depan ini adalah bagian halaman, namanya bagian 1. Pada bagian 1 atau halaman 1 ini, pada formulir tanpa judul, maka kita beri judul penilaian sumatif akhir semester genap. Berikutnya untuk deskripsi formulir kita tambahkan kelas yang kita ampu. Kelas 10 misalnya SMK PGRI 2 Geneng, tahun pelajaran 2023-2024. Berikutnya, kita tambahkan deskripsi di bawahnya, antara lain adalah mata pelajaran yang akan diujikan. Sebagai contoh adalah B4, yaitu pelajaran IPAS. Kemudian di bawahnya kita berikan petunjuk pengerjaan soal. Petunjuk. Nah, dikarenakan saya sebelumnya sudah membuat di dalam Word, maka kita tinggal mengcopy dari file Word kita. Kita buka file Word-nya, kemudian kita copy dari sini. Nah, sudah tercopy. Jika ingin merubah settingan huruf, maka di bawahnya ini sudah tersedia beberapa menu nggih. Nah, misalkan kita mau membuat tebal, berarti klik bold. Mau dibuat miring, berarti klik italic, dan sebagainya. Berikutnya, untuk halaman yang kedua itu adalah halaman identitas diri siswa. Jadi dikarenakan harus ganti halaman, maka kita lihat menu di sampingnya. Di sini ada beberapa bagian tombol untuk menambahkan halaman berikutnya, maka kita klik tombol tambahkan bagian. Pada halaman kedua atau bagian kedua ini berisikan identitas diri siswa. Jadi di sini kita berikan petunjuk pada siswa untuk mengisi identitasnya secara lengkap. Silakan dituliskan, isilah identitas kalian dengan benar. Berikutnya, di dalam halaman 2 ini nanti akan memuat beberapa identitas. Identitas yang pertama adalah
nama. Karena ada beberapa identitas, maka kita harus tambahkan pertanyaan yang berisikan identitas siswa. Jadi kita klik tombol tambah. Kemudian yang pertama adalah nama lengkap siswa. Nah, karena di sini siswa akan mengisi, berarti kita pastikan dulu di sini ada beberapa menu. Jika kita klik, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan seterusnya. Dikarenakan anak akan mengisi sendiri, maka yang kita pilih adalah jawaban singkat. Nah, setelah mengisi jawaban singkat, berikutnya adalah kita klik tombol kunci jawaban. Di sini kita harus mengenolkan poin karena beberapa pertanyaan pada identitas diri ini tidak terhitung sebagai soal. Jadi poinnya harus kita buat menjadi 0. Kemudian kita klik selesai. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita geser tombol wajib isi ini menjadi tombol aktif, ditandai dengan warna biru. Ini artinya siswa harus mengisi nama lengkap terlebih dahulu sebelum masuk ke identitas diri berikutnya. Nah, untuk menambahkan identitas diri selanjutnya, maka kita klik tombol tambah. Kemudian kita tuliskan kelas. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini membuat soal untuk kelas 10. Jadi di opsi ini kita langsung isikan kelas 10. Yang pertama adalah kelas 10 TPM, yang kedua adalah kelas 10 TKR, yang ketiga adalah kelas 10 TKJ. Dikarenakan siswa nanti di sini tinggal mengklik atau memilih kelas sesuai yang mereka tempati, maka kita pastikan di samping ini menunya adalah pilihan ganda. Jadi siswa tinggal memilih kelas yang sudah tertera pada halaman. Kemudian jangan lupa kita pastikan karena tidak terhitung sebagai soal, maka poinnya harus kita buat 0. Kemudian klik selesai. Jangan lupa untuk menggeser tombol wajib diisi. Identitas diri berikutnya adalah ruang ujian, maka kita harus menambahkan bagian lagi dengan ruang ujian. Sama seperti tadi, karena di sini nanti kita menggunakan 3 ruang, yaitu ruang 1, maka kita langsung isikan ke opsinya ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kita hanya menggunakan 3 ruang saja. Kemudian kita pastikan di sini sudah betul pilihan ganda. Kemudian kita klik kunci jawaban. Kita harus mengenolkan poinnya terlebih dahulu. Kita klik tombol selesai. Kemudian jangan lupa untuk menggeser tombol wajib diisi. Identitas diri yang terakhir adalah nomor ujian. Maka kita tambahkan lagi. Bagian berikutnya adalah nomor ujian. Karena di sini siswa akan mengisi sendiri nomor ujiannya, maka di sini kita pastikan jawaban singkat. Nah, berikutnya jangan lupa kita nolkan poinnya. Kemudian klik selesai, kemudian geser tombol wajib isi. Halaman 2 sudah selesai, halaman yang berisikan identitas diri siswa. Untuk halaman berikutnya, yaitu halaman untuk soal, maka kita harus menambahkan halaman baru dengan klik tombol yang paling bawah. Nah, kita sudah masuk bagian 3 dari 3 halaman. Nah, di sini sudah masuk ke dalam soal, maka pada bagian tanpa judul ini kita tuliskan instruksi untuk mengerjakan soal yang sudah kita sediakan. Misalkan pilihlah jawaban yang tepat pada setiap soal berikut.
opsional Y. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan perintah yang lainnya, tidak harus sama dengan ini. Berikutnya di dalam halaman 3 kita nanti akan menampilkan beberapa soal, karena itu di sini kita tidak menambahkan halaman baru tapi menambahkan bagian. Jadi kita klik tombol tambah di sini. Nah, kemudian kita sudah masuk ke pembuatan soal. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Jadi kita klik nomor 1 di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin menuliskan secara langsung di sini sudah bisa ya. Jadi bisa menulis secara langsung di sini. Tapi karena saya sudah membuatkan soalnya terlebih dahulu pada Word, itu lebih mempercepat karena nanti tinggal copy paste. Jadi kita buka Word kita. Kemudian di sini saya punya soal, sudah saya siapkan soalnya. Kita tinggal copy dari Word kita. Kita masukkan ke dalam Google Form. Nah, nomornya kita hapus dulu. Ya. Perhatikan tabel siklus hidrologi berikut ini ya. Jadi ini saya ralat dulu. Nah, perhatikan tabel siklus hidrologi berikut ini. Karena tadi saya ingin menampilkan sebuah tabel, jadi di sini tidak ada menu tabel ataupun menu gambar, maka kita bisa menambahkan gambar itu melalui tombol di sampingnya ini. Ini di sini ada tombol gambar, jadi bisa kita klik. Nah, kemudian kita jelajahi, kita ambil gambarnya dari PC kita, open. Nah, akan tampak seperti ini ya. Jadi perhatikan tabel siklus hidrologi berikut ini. Di sini saya menyediakan beberapa jenis siklus dan keterangannya. Kemudian berikutnya saya akan menambahkan pertanyaan lagi. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa merata kiri, rata kanan, rata tengah ataupun hapus. Kemudian karena saya ingin menambahkan teks lagi, berarti saya klik di sini tambah teks. Jadi teksnya nanti akan berada di bawah tabel. Kemudian kita copy lagi soalnya. Nah, tinggal kita tempelkan berdasarkan tabel pasangan di atas yang paling tepat antara lain. Nah, kita isi opsinya sekarang. Nah, kita ambil dari soal yang sudah kita buat. Pada soal yang kita buat itu sebaiknya kita tandai jawaban mana yang betul. Itu akan mempermudah kita nanti dalam meletakkan kunci jawaban. Jadi misalkan di sini jawaban yang benar adalah C, saya beri tanda merah. Kemudian saya copy dulu opsi jawabannya. Kita masukkan ke opsi 1. Kita hapus dulu di sini. Nah, berikutnya opsi B. Copy dulu, kita hapus dulu. Kemudian opsi C. Jadi ini untuk mempermudah, ini pointernya juga bisa dinonaktifkan ya. Jadi nanti akan lebih mudah tanpa menghapus-hapus. Nah, ini contohnya. Jadi kita langsung bisa ngopi di sini poin D. Kemudian yang terakhir jawaban E. Jadi nanti silakan Bapak Ibu membuat opsi jawaban sebanyak 5. Jadi A sampai dengan E. Nah, ketika poin jawaban sudah, ketika opsi jawaban sudah terisi semua, maka kita harus menentukan kunci jawaban. Nah, untuk menentukan kunci jawaban, kita klik tombol kunci jawaban.
Kemudian kita pastikan poinnya 4, di sini sudah betul 4. Kemudian kita klik jawaban yang betul. Karena tadi saya sudah menandai poin jawaban C yang betul, maka di sini C yang saya klik. Nah, akan muncul tombol centang. Ini berarti kita sudah memilih kunci jawabannya. Kemudian kita klik selesai. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Jadi silakan Bapak Ibu membuat soal dengan tema AKM, ya. Bisa dengan model yang lain, ini hanya sebagai salah satu contohnya saja. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, karena kita hanya menambahkan bagian sama seperti tadi, jadi kita klik tombol tambah di sini. Kemudian ditulis soal nomor 2. Nah, begitu seterusnya sampai dengan 25 soal. Nah, ketika sudah selesai mengerjakan, maka secara otomatis soal yang Bapak Ibu buat itu sudah tersimpan di dalam Google Form ini. Nah, jadi sebagai contoh, saya akan tutup soal yang sudah saya buat tadi. Jadi kita close. Kemudian kita kembali ke Google Drive kita. Jadi kita lihat kapan terakhir kita membuat soal, berarti yang ini tadi. Nah, ini. Jadi di sini nanti kita akan merubah judulnya agar mudah untuk mencari. Jadi kita klik kanan, kemudian ganti nama. Karena tadi adalah soal IPAS, jadi saya beri nama kelas 10 IPAS. Klik OK. Nah, kemudian untuk membagikan link, maka klik kanan, pilih tombol bagikan. Kemudian kita pastikan di sini tidak terkunci, jadi kita klik, kita pilih siapa saja yang memiliki link. Jadi ini sangat penting sekali, ya. Jadi apakah Google Form nanti bisa dikerjakan atau tidak, Bapak Ibu harus memastikan akses umumnya ini diganti siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita salin link. Nah, kemudian kita klik selesai. Nah, misalkan Bapak Ibu mau mengirim WhatsApp, silakan diklik WhatsApp kemudian kirimkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya berikan mengenai tutorial pembuatan soal menggunakan Drive, yaitu menu Google Form. Semoga bermanfaat dan tidak ada kendala dalam pembuatan soal berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.